Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, kini semakin santer dikabarkan akan bergabung ke Partai Golongan Karya. Benarkah tidak ada lagi harapan bagi Erick Thohir dan Gibran akan mantap jadi bacawa pres Prabowo? Untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Waketum Partai Gerindra, ada Habibur Rahman, dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Jayadi Hanan. Mas Habib, selamat pagi. Mas Jayadi, selamat pagi. Pagi Valencia. Pagi. Saya mau ke Mas Habib terlebih dahulu. Mas Habib, ini Anda yang mengatakan pada saat akan mau memilih Gibran menjadi pendamping Prabowo Subianto, maka ada 3 hal yang harus dilewati. Ada soal regulasi, Prabowo berkenan atau tidak, dan yang terakhir adalah Gibran yang bersangkutan berkenan atau tidak. Hari ini bagaimana kondisinya, Mas Habib? Ya, yang pertama soal regulasi, sepertinya kan memang sudah jelas ya. Putusan Mahkamah Konstitusi final and binding, ya, final dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. KPU pun sudah bersikap bahwa tidak perlu ada aturan yang lebih detail, sebagaimana respon KPU terhadap perubahan pasal-pasal Undang-Undang Pemilu di tahun ini melalui uji materi. Jadi soal regulasi, saya pikir kita semua sepakat tidak ada lagi masalah. Yang kedua soal kesepakatan para ketua umum partai politik, ya, Pak Prabowo dan sahabat-sahabatnya. Beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo diberikan amanah oleh para ketua umum partai politik untuk menentukan cawapresnya. Namun demikian, ya, Pak Prabowo justru kembali membuka ruang konsultasi, musyawarah dan diskusi dengan sahabat-sahabatnya ketua umum partai politik soal penentuan siapa cawapres yang paling pas. Nah, saya pikir ini sudah mendekati hilalnya, ya. Kalau bulan Ramadan ini udah hari ke-28-an. Sehingga nggak terlalu lama lagi kita akan dapat kejelasan siapakah calon wapres yang akan disepakati dan ditunjuk oleh para ketua umum ini. Untuk selanjutnya akan dikonfirmasi, ya, kepada yang bersangkutan, kepada Mas Gibran Rakabuming Raka, apakah beliaunya ini berkenan untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah, saya pikir proses yang kedua dan ketiga ini akan berlangsung 1-2 hari inilah paling lambat, karena Pak Prabowo katakan minggu depan kita pendaftaran, jadi sekitar hari Senin atau Selasa itu sudah mendaftar. Oke, jadi hilalnya sudah dekat ya Mas Habib ya. Nanti kita tanya ke Mas Jayadi, kalau seandainya hitung-hitungannya, ini kan kalau dilihat dari survei ternyata Prabowo Erick lebih unggul daripada Prabowo dengan Gibran. Kita akan bahas apa yang membuat sebenarnya Gibran lebih, maksud saya Prabowo Erick Thohir lebih unggul daripada Prabowo dengan Gibran. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Jadi pemirsa, benarkah tak ada lagi harapan bagi Erick Thohir dan Gibran akan mantap jadi bacawa pres Prabowo Subianto? Kita masih tersambung dengan Waketum Partai Gerindra, ada Habibur Rahman, dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI, ada Jayadi Hanan. Selanjutnya saya mau ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, tadi sudah dijawab oleh Mas Habib, tapi sekarang pertanyaannya adalah apa yang membuat, faktornya apa, ini Prabowo Subianto dipasangkan dengan Erick Thohir, angkanya lebih tinggi 2% jika Prabowo Subianto dipasangkan dengan Gibran Rakabuming Raka. Ada apa, Mas Jayadi? Selain selisih 2% angkanya, itu jarak antara Prabowo Erick dengan Ganjar Mahfud itu kan menjadi membesar, Mbak, kalau Anda perhatikan tuh. Ya, dia kalau kalau Prabowo Erick berhadapan dengan Ganjar Mahfud itu kan selisihnya hampir 6% kan? Tapi kalau misalnya Prabowo dipasangkan dengan Gibran, dihadapkan dengan Ganjar Mahfud, itu pertama angkanya menjadi turun ke 36, ya, turun 2%, tapi angka untuk Ganjar Mahfud naik jadi 33. Jadi jaraknya menjadi 3, menjadi tidak signifikan. Jarak elektabilitas antara Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran itu menjadi tidak signifikan. Di sisi lain, suara untuk Ganjar Mahfud kalau Gibran masuk itu bertambah 1%. Demikian juga dengan Anies, bertambah 1%. Jadi itu fakta-fakta yang menurut saya cukup menarik untuk dianalisis lebih jauh, ya. Nah, mengapa begitu? Salah satu penjelasannya adalah bahwa
jangan lupa pemilih Pak Prabowo itu masih banyak yang berasal dari pemilu 2019 yang lalu. Kalau dalam data LSI terakhir itu hampir 56%-an tuh masih berasal dari pemilu yang 2019 lalu. Nah, banyak di antara mereka itu pemilih yang cenderung oposan terhadap Presiden Jokowi dan oposan terhadap PDIP. Nah, kalau pemilihnya adalah yang model seperti ini, ya kan belum seluruhnya pindah ke Anies itu. Kalau pemilihnya model seperti ini, maka ketika Gibran masuk, sebagian mereka pindah ke Anies. Pada saat yang sama, mengapa suara Ganjar Mahfud meningkat kalau Gibran masuk? Jangan lupa Gibran ini kan masih PDIP. Pemilih Ganjar itu kebanyakan adalah pemilih PDIP. Sebagian dari pemilih Prabowo sekarang adalah pemilih Jokowi. Nah, dugaan saya sebagian dari pemilih Jokowi itu masih berpikir bahwa seharusnya Gibran itu berada di kubu PDIP, di kubu Ganjar. Sehingga kemudian itu meningkatkan suara. Ketika Gibran masuk, maka sebagian dari mereka itu pindah ke Ganjar misalnya. Jadi itu saya kira simulasi yang terlihat selama ini. Kalau Prabowo Gibran itu dilawankan dengan Ganjar Mahfud dan Amin, itu cenderung di satu sisi meningkatkan sedikit suara untuk lawan Prabowo Gibran, pada saat yang sama menurunkan suara Prabowo Gibran kalau dibandingkan dengan Prabowo Erick Thohir. Jadi ada perpindahan-perpindahan seperti itu. Nah, hal ini harus dihitung saya kira. Selain itu saya kira ya itu salah satu penjelasannya begitu, Mbak. Baik, jadi itu dampaknya kalau seandainya memilih Prabowo dengan Gibran Rakabuming Raka. Mas Habib, dari analisa yang dilakukan dari hasil survei yang terakhir, kemudian ada hasil yang positif yang didapatkan kalau seandainya memilih. Ini kan masih kita tunggu-tunggu ya, Mas Habib ya. Semua orang masih menerka-nerka karena hilalnya baru kelihatan, tapi pengumumannya belum. Nah, sejauh ini kalau seandainya memilih Gibran Rakabuming Raka, apakah cukup dengan memanfaatkan approval ratingnya Pak Jokowi, kemudian ada suara dari Projo untuk Gibran Rakabuming Raka, ini bisa memperkuat Prabowo dan Gibran? Ya, kami siap dengan 2 skenario atau lebih yang akan diputuskan oleh para ketua umum kami. Apakah memilih Pak Erick Thohir, apakah memilih Mas Gibran ya. Kalau yang ditanyakan soal Mas Gibran, misalnya Pak Prabowo dan sahabat-sahabatnya memilih Mas Gibran, tentu kami siap juga. Misalnya tadi ada beberapa hal ya yang disampaikan. Bacaan kami ya, justru ada potensi kalau Mas Gibran yang dipasangkan dengan Pak Prabowo sudah resmi diumumkan dan didaftarkan, ada potensi lonjakan elektabilitas. Kenapa? Karena masyarakat selama ini tidak mengetahui atau belum melihat kepastian majunya Mas Gibran. Gitu loh. Jadi Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo itu belum termaterialkan di benak masyarakat Indonesia, sehingga surveinya nggak begitu tinggi. Tetapi kalau sudah firm ya, sudah maju, saya yakin masyarakat semakin firm juga akan memilih menjatuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran. Nah, jadi itu faktor itu menurut saya penting. Nah, Mas Gibran sendiri kita nggak pandang sebelah mata hanya sebagai bin Jokowi. Ya. Kita tahu ketika beliau dulu maju sebagai calon wali kota Surakarta, beliau membubarkan tim relawan yang yang dibentuk Pak Jokowi, atau sebenarnya tidak menggunakan tim tersebut, tetapi beliau membentuk sendiri tim relawan sendiri. Yang beliau bentuk sendiri dari awal ya. Lalu beliau kita tahu bisa memenangkan. Artinya ini Gibran ini ya dengan modal yang besar, tetapi dia tidak santai-santai begitu saja. Dia membangun karakternya sendiri. Kita tahu ya saat ini bukan persoalan latar belakangnya anaknya Pak Jokowi atau PDIP Mas Gibran dikenal, tetapi sebagai salah satu anak muda politisi milenial ya yang sopan, yang dianggap berprestasi, yang menonjol, tetapi dia rendah hati. Nah ini salah satu jualan juga ya buat Mas Gibran. Di sisi lain, Mas Gibran ini walaupun orangnya sangat pendiam, tetapi ternyata sangat komunikatif.
Ini kan Oke, sebetulnya kontradiksi, tapi kontradiksi dalam konteks sangat positif. Orangnya Mas ngomongnya Habib. sedikit-sedikit, tetapi justru jadi perbincangan. Gitu loh. Jadi kami Mas Habib, sangat ini ya siap saja kalau Pak Gibran jadi wapres ya. Saya pikir banyak sekali mitigasi yang bisa kita lakukan terhadap hal-hal yang dikhawatirkan tersebut. oke, Mas Habib. Jadi Anda mengatakan bahwa tidak hanya karena Jokowi efek saja, tapi Gibran juga punya usaha untuk membangun karakternya sendiri sejauh ini dan sudah kita lihat di Solo. Mas Habib, apa jawaban Anda untuk beberapa kelompok yang mengatakan kalau seandainya nanti Gibran keluar dari PDIP, kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Prabowo, apapun jalannya, pasti nanti punya dampaknya pada elektabilitas Gibran. Apa jawabannya, Mas Habib? Saya pikir fenomena tokoh politik yang maju dari partai yang membesarkan dalam kontestasi bukan hal yang baru ya. Pak Yusuf Kalla ya 2 kali maju sebagai wapres bukan dari Partai Golkar yang tempat beliau berkecimpung dari remaja gitu kan. Kemudian juga kemarin Pak Sandiaga Salahuddin Uno berkomunikasi intens ya, beraktivitas menghadiri aktivitas dengan partai lain dengan nawaitunya ingin menjadi cawapres dari partai lain lalu mundurkan dari partai Gerindra. Nah, ini kami tidak menganggap sebagai sebuah isu yang punya nilai negatif karena hak memilih partai politik, hak berpolitik itu kedaulatan seorang anggota. Jadi kalau Anda merujuk ke undang-undang partai politik ya, kedaulatan partai politik itu kan memang ada di anggota. Jadi terlebih ada ini juga, ada semacam tren ya, pemberontakan anak-anak muda dalam tanda kutip, yang mereka ini tidak ingin dikotak-kotakan secara formal. Mereka tidak ingin dibatasi oleh kartu tanda anggota partai politik, tidak ingin disekat sama formalisme partai-partai politik. Mereka punya idealisme yang luas, sehingga ketika anak muda dicalonkan oleh sesama anak muda, yang dilihat bukan latar belakang partai politiknya, tetapi sosok anak muda tersebut. Karena anak muda ini sudah muak dengan segala macam formalisme, ya, sudah muak diarah-arahkan, sudah muak didikte-dikte, gitu. Nah, itu adalah penilaian Mas Habib soal bagaimana pilihan anak muda. Coba kita tanyakan ke yang punya lembaga survei. Mas Jayadi, ini kalau anak muda suaranya kan ini nanti banyak 52% untuk pemilih milenial dan Gen Z di pemilu tahun depan ini. Dengan nanti pada saat ada dinamika yang terjadi pada Gibran masuk menjadi pendukung atau bacawa presnya Prabowo jika jadi, ini ada tidak pengaruhnya dari suara anak muda? Apakah memang benar seperti yang disampaikan Mas Habibur Rahman? Sejak pemilu 2004 lalu sampai dengan pemilu 2019, anak muda itu tidak ngeblok ke salah satu kekuatan politik atau ke salah satu kandidat. Karena jumlahnya besar, kemudian pasti setiap partai, setiap kandidat itu punya strategi dan punya tim untuk mendekati anak muda itu. Karena itu sampai hari ini tidak terlihat anak muda misalnya ngeblok khusus ke Anies atau khusus ke Prabowo atau khusus ke Ganjar. Mereka juga tersebar sama dengan pemilih lainnya secara umum. Jadi tidak serta-merta ketika mendudukkan seorang sosok anak muda itu langsung, meskipun itu potensial ya. Itu satu. Yang kedua, memang sisi positif dari secara elektoral nih ya Mbak ya, sisi positif dari mengambil Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo itu yang pasti menegaskan dukungan Pak Jokowi ke Prabowo gitu. Nah itu secara kualitatif paling tidak diperkirakan akan mampu menarik lebih banyak pendukung Jokowi di 2019 lalu. Yang kalau hitung-hitungan pada Oktober itu baru ada 25%-an pendukung Jokowi yang sudah di Prabowo. Itu sisi positifnya. Tapi saya kira sisi negatifnya juga harus dihitung karena pertama misalnya kita belum tahu persis bagaimana evaluasi masyarakat terhadap keputusan MK yang meloloskan Gibran menjadi bakal cawapres. Kalau kita lihat tone-nya di media selama ini sudah hampir seminggu ini itu terlihat banyak yang negatif. Nah, apakah negatif itu diterjemahkan menjadi elektabilitas yang negatif juga? Itu juga harus dihitung. Yang pasti ada dampak negatifnya. Seberapa besar itu juga pasti harus dihitung. Yang ketiga saya kira kalau Gibran masuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo, maka ya mau tidak mau diakui atau tidak itu jelas terjadi perebutan suara
di basis-basis PDIP dan basis-basis Jokowi, terutama antara Gibran sama antara Ganjar dengan Prabowo nantinya. Nah, itu juga saya kira pasti dihitung ulang oleh timnya Pak Habib, timnya Gerindra dan kawan-kawan untuk menentukan secara final dan binding bagi partai-partainya mungkin secara final kepada kalau nanti Pak Prabowo menentukan cawapres apakah Erik, apakah Gibran gitu. Meskipun kalau yang dikatakan Bang Habib tadi masih mungkin juga kan skenario-nya 2 atau lebih kan. Baik. Untuk sementara Jadi kita kan bicaranya Erik atau Gibran gitu. Oke, Mas Jayadi. Jadi intinya kalau suara anak muda, Mas Jayadi, itu tidak ada memblok kemana-mana, tapi semuanya biasanya punya pilihannya masing-masing. Kemudian ada hitung-hitungannya, plus dan minus kalau memilih Gibran. Dan kalau tadi menurut Mas Habibur Rahman, hari ini kita masih nantikan hilalnya. Sebenarnya nanti siapa yang jadi pasangan Prabowo Subianto. Karena durasi kita terbatas, terima kasih Mas Jayadi Hanan sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Terima kasih Mas Habibur Rahman, Waketum Gerindra, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.